Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung di sesi kedua ini. Baik, untuk sesi yang kedua ini, pemaparan akan dipaparkan oleh Kak Destanto Dwi Wijanarko, SH, sebagai pemateri kedua, akan membawakan materi tentang perkembangan ilmu hukum. Baik, untuk lancarnya acara, agar para peserta mematikan mikrofonnya terlebih dahulu dan mengaktifkan kameranya. Untuk sesi kedua ini, ya akan dipandu oleh moderator, oleh saya sendiri, Cynthia Farunisa, untuk jalannya acara dari awal hingga akhir. Jadi kita mulai saja ya. Izinkan saya membacakan CV dari pemati kita. Nama Destanto Dwi Wijanarko, SH, lahir pada tanggal 10 Desember tahun 1996 di Magelang, Jawa Tengah. Beralamat di Sri Gading, RT 1, RW 4, Desa Gini Rejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Training dan sertifikasi pada tahun 2018, training contract drafting atau legal skills. 2019, ikhtibar kafah atau IKLA di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nilai 390. 2019 training tahsin Al-Quran. 2019 juga pelatihan metodologi penelitian untuk mahasiswa. 2019 training sidang semu oleh Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga bekerja sama dengan IKADIN Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahun 2020 training teknologi informasi dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Predikat kelulusan sangat memuaskan. Selanjutnya itu prestasi dan magang. Pada tahun 2018, sebagai peserta National Moot Court Competition sebagai juara 1. 2018, magang peradilan di Pengadilan Negeri Sleman. 2019, praktik profesi di kantor notaris Nikmatul Rahmah. 2021, magang profesi advokat di Lembaga Bantuan Hukum Bumi Magelang. Selanjutnya, riwayat pendidikan. SD Negeri Girirejo, 2, Kabupaten Magelang. SMP Negeri 1, Getasan, Kabupaten Semarang. SMA Negeri 1, Grabag, Kabupaten Magelang. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan pendidikan profesi khusus advokat, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Riwayat organisasi tahun 2018 sampai 2019, Biro Konsultasi Hukum, Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2019 sampai 2020, Koordinator SDM Ikatan Pemuda Desa Giri Rejo. Kemampuan yang ada dalam pematik, yaitu dalam teknologi informasi, seperti Microsoft Word, PowerPoint, Excel, dan Photoshop. Serta bahasa yang dikuasai itu bahasa Indonesia. Itu CV dari pematik kita ya. Selanjutnya yaitu pemaparan yang akan dipaparkan oleh Kak Destanto Dwi Wijanarko, SH, diharapkan untuk peserta mendengarkan dengan seksama. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Bisa terdengar ya suara saya? Terdengar, Kak, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Oke, pertama-tama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada panitia yang menyelenggarakan event ini. Kedua, terima kasih kepada peserta. Sebenarnya bukan peserta sih, di sini kita sama-sama anggota, kita sama-sama belajar ya di sini ya. Terima kasih untuk yang sudah mau bergabung untuk diskusi pada menjelang sore hari ini. Di sini saya perkenalkan, udah kenal ya tadi namanya Kristanto Dwi Wijanarko, biasa dipanggil Koko gitu, nama akrabnya. Oke, nggak usah panjang lebar mungkin ya. Di sini saya diminta oleh panitia terkait untuk event sekolah hukum batch 1 ini untuk membawakan materi terkait dengan perkembangan hukum. Sebenarnya juga bingung saya perkembangan hukumnya seperti apa. Perkembangan hukum itu sebenarnya luas kalau kita ini. Tapi nanti mungkin teman-teman juga udah sedikit banyak belajar ya terkait dengan perkembangan hukum dari masa ke masa mungkin terkait itu. Nah, nanti saya akan sedikit menjelaskan. Namun sebelumnya kalau ada salah mohon dimaafkan. Nanti sekiranya ada teman-teman yang lebih tahu terkait dengan perkembangan hukum terus kemudian itu salah, mohon langsung saja, nggak usah nanti ada session tanya jawab atau apa, langsung sanggah atau tanya gitu aja ya. Oke, terima kasih. Coba saya share screen dulu ya. Bisa masuk ya? Terlihat ya? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, baik. Oke, perlu semua teman-teman ketahui bahwasanya hukum di Indonesia itu beberapa kali mengalami pergantian atau amandemen yang cukup luar biasa. Saya kira dari masa ke masa. Sebelumnya di sini saya akan membahasnya gambaran secara umum perkembangan hukum di Indonesia. Ini teman-teman bisa lihat terkait dengan denah ataupun grafik yang ada di share screen ini. Bahwasanya pada awal itu ada hukum adat. Hukum adat itu masuk sebelum adanya penjajah Belanda pada tahun 1602 sampai 1799, di mana di situ masuk VOC dengan metode perdagangan secara halus menjajah Indonesia ya dengan sistem hukum, di mana di situ sebenarnya VOC itu tujuan utamanya masuk ke Indonesia itu adalah untuk perdagangan. Namun di situ setelah itu kemudian ada prospek yang luar biasa dari bumi Nusantara ini, kemudian disitulah dimasuki hukum-hukum yang berlanjut ke Indonesia melalui perdagangan tersebut. Nah, sebelum kita jauh masuk ke VOC, di sini ada namanya hukum adat, di mana dikenal sampai sekarang hukum adat itu masih berlaku di beberapa wilayah. Mungkin masih ada hukum adat selama itu tidak bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar gitu, seperti itu. Nah, di sini hukum adat itu memang sudah lahir sejak dahulu nenek moyang kita ya. Mungkin teman-teman juga udah ketahui bahwasanya hukum adat itu udah kayak apa ya? Udah merasuk ke urat nadi di masyarakat, di mana pada saat itu hukum adat itu berlaku untuk pegangan ataupun pedoman masyarakat untuk menjalani kehidupan itu sendiri, di mana hukum adat itu masih berlaku dan itu menjadi bagian intim ketika hukum adat itu berlaku di suatu daerah. Nah, kemudian setelah masuknya hukum adat yang itu lahir secara kebiasaan ataupun norma kebiasaan yang lahir di masyarakat, itu lahir juga hukum Islam.
di mana setelah hukum Islam itu setelah hukum adat masuk juga hukum Islam. Di daerah tertentu ada yang menerapkan hukum Islam seperti Aceh, itu di mana di situ hukum Islam masih berlaku, namun juga tidak mengindahkan hukum adat yang berlaku di suatu tempat tersebut. Jadi di sini antara hukum adat dan hukum Islam itu saling berdampingan, di mana adat bersendi pada syara dan syara itu bersendi pada kitab hukum. Di mana ketika ada hukum adat itu juga di situ berdampingan dengan hukum Islam itu sendiri. Namun satu sama lain antara hukum adat dengan hukum Islam itu saling berdampingan. Jadi ketika hukum adat itu bertentangan dengan hukum Islam, disitulah ada sanksi-sanksi yang harus ditindakkan dari hukum-hukum tersebut. Oke, mungkin seperti itu ya terkait dengan hukum adat. Terus kemudian masa penjajahan Belanda. Nah, di sini ada masa VOC. VOC itu datang pada tahun 1602 sampai 1799. Tujuannya VOC itu adalah perdagangan. Tadi saya jelaskan bahwa perdagangan VOC ini sudah cukup dikenal ya, di mana perdagangan yang luar biasa terjadi dan itu pusatnya di Nusantara ini. Tujuannya itu perdagangan rempah-rempah dari orang pribumi dan meraih keuntungan di pasar Eropa. Jadi VOC itu mengambil rempah-rempah yang ada di Indonesia karena Indonesia itu terkenal dengan rempah-rempahnya, kemudian dijual dengan harga yang tinggi di Eropa. Jadi meraih keuntungannya seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan utama VOC itu tidak untuk menjajah secara keseluruhan di Indonesia, tetapi tujuannya hanya melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun setelah VOC itu masuk ke Indonesia dan ternyata sumber daya alam, sumber daya manusianya juga dirasa menguntungkan untuk VOC, kemudian VOC secara pelan-pelan menjajah Indonesia seperti itu. Nah, di sini VOC memiliki hak istimewa atau oktroy dari pemerintah Hindia Belanda untuk daerah perdagangan yang konkordan dengan hukum Belanda. Jadi di sini VOC itu mempunyai keistimewaan di jajahan Hindia Belanda tersebut, di mana keistimewaan tersebut yaitu hak atas pelayaran, kemudian perdagangan, membentuk angkatan perang, mendirikan benteng, dan mencetak uang. Nah, di sini yang ditekankan adalah perdagangannya, di mana VOC memang dari awal tujuannya adalah untuk perdagangan di Indonesia. Jadi di sini yang ditekankan terkait dengan hukum yang berlaku adalah hukum perdagangan itu sendiri. Oke, baik. Terus kemudian di sini pada 1610 Gubernur Jenderal membuat wewenang peraturan untuk menyelesaikan masalah istimewa yang disesuaikan dengan kebutuhan VOC daerah kekuasaan di samping memutus perkara perdata dan pidana. Nah, di sini pada tahun itu ada wewenang gubernur. Gubernur dari VOC itu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan masalah istimewa. Di sini berlakunya itu diumumkan melalui plakat. Plakat itu ya semacam adendum atau kalau sekarang itu namanya anggaran dasar ADART, suatu peraturan yang ada dalam organisasi. Itu disusun secara sistematik dengan nama itu namanya Statuta Van Batavia. Itu pada 1642. Nah, itu lahirnya Statuta Van Batavia. Terus kemudian pada 1766 Statuta Van Batavia itu diperbarui. Kemudian lahirlah hukum yang berlaku pada masa VOC itu, diantaranya yaitu statuta itu atau Statuta Van Batavia. Terus kemudian hukum adat dan pribumi. Nah, selama VOC berlaku di Indonesia ini masih ada hukum adat yang dulu diterapkan oleh warga pribumi. Hukum adat itu masih tetap berlaku, di mana VOC tidak mengganggu hukum itu selagi hukum adat yang berlaku di suatu negara itu tidak bertentangan dengan perdagangan yang dilakukan oleh VOC itu tersebut. Terus kemudian kita lanjut. Nah, ini masa penjajahan Belanda.
ini masih masa penjajahan Belanda pada 1800 sampai 1842, di mana secara jelas Indonesia VOC itu menjajah. Kalau pada waktu 1602 itu VOC masih perlahan-lahan dengan menggunakan tujuannya berperdagangan, VOC masuk, namun belum secara utuh masuk ke Indonesia. Jadi belum mengenai terkait dengan bentuk pemerintahan, terkait dengan hukum yang ada di Indonesia, dan sebagainya. Jadi VOC di Indonesia ini hanya menerapkan perdagangan saja, fokus terhadap perdagangan untuk meraih keuntungan dari Eropa itu, untuk mengambil rempah-rempah dari Indonesia. Namun pada masa penjajahan yang sebenarnya itu pada 1800 sampai 1842. Nah, di sini pokok peraturan pada yang Hindia Belanda pada waktu itu adalah AB, RR, dan kemudian IS. AB itu adalah Agreement Bepalingen kayaknya ya, itu terkait dengan itu. Jadi ada 3 pokok peraturan pada zaman Hindia Belanda. Di situ ada AB, RR, dan IS itu. Dan pada masa itu gubernur yang dijadikan gubernur oleh pemerintahan Belanda itu adalah masa Daendels ya waktu itu, yang tugas utamanya adalah mempertahankan tanah jajahan yang kemungkinan ada serangan Inggris. Terus kemudian dalam bidang pemerintahan membagi Jawa menjadi 9 karisidenan. Nah itu diantaranya karisidenan 9 itu ada Tegal, terus kemudian Semarang, Pekalongan, Sumeneb, Pasuruan, dan sebagainya itu. Itu pada masa Daendels. Jadi di sini Daendels membagi Jawa itu menjadi 9 karisidenan. Kalau pada masa VOC itu kan tadi hanya perdagangan yang masuk di Indonesia kemudian dijual oleh pemerintah Belanda ke Eropa dengan tujuan untuk meraih keuntungan. Akan tetapi pada masa penjajahan Belanda yang 1800 ini memang benar-benar Belanda masuk sampai ke hukum yang berlaku di Indonesia pun dijadikan suatu landasan untuk menjajah secara halus. Dari bidang pemerintahan sampai bidang hukumnya pun Belanda juga melakukan penjajahan. Dalam bidang hukum, Belanda ini mengganti peraturan yang berlaku di pergaulan hidup pribumi. Di sini Belanda mulai masuk ke dalam peraturan-peraturan adat, di mana hukum adat yang berlaku di Nusantara, di Indonesia, sedikit-sedikit mulai diganti dengan hukum Eropa atau hukum Belanda. Akan tetapi pada waktu itu juga masih tetap ada hukum yang masih berlaku, hukum adat. Hukum adat 1, 2, 3 masih berlaku. Itu yang berlaku di Indonesia sendiri. Diberikan wewenang dari Belanda itu masih diberlakukannya hukum adat selama tidak bertentangan dengan dasar hukum keadilan dan kepatutan demi keamanan umum. Di mana keamanan umum ini yaitu terkait dengan perdagangan tadi, di mana penjajahan Belanda itu masih tetap mengutamakan perdagangan di Indonesia menuju ke Eropa itu sendiri. Nah, di sini masuk pada masa penjajahan Belanda, masanya Daendels ini masuk Inggris di sini. Hanya beberapa tahun ya, beberapa tahun. Namun seenggaknya Inggris juga sudah pernah masuk di Indonesia itu. Nah, di sini kegagalan Daendels ini berhasil menginvasi Inggris untuk masuk ke Indonesia. Dan kemudian pada masa itu, pada masa Raffles, Inggris dengan Gubernur Jenderal Raffles, kemudian ada kedutaan yang ada di Indonesia itu Lord Minto, kalau nggak salah itu ada Lord Minto itu atasannya Raffles, di mana Raffles disuruh ke Indonesia untuk menjajah secara halus, dan berhasil Inggris menguasai Indonesia itu selama kurang lebih 4 tahun. Nah, di masa penjajahan Inggris ini, Pulau Jawa dibagi menjadi 19 karisidenan yang
tadi masa Dendels itu 9, kemudian lebih banyak lagi pada masa jajahan Inggris ini menjadi 19 karisidenan. Kemudian Inggris masuk dengan mengganti susunan peradilan. Nah, ini susunan peradilan yang waktu dulu itu belum terlalu, pada masa penjajahan Belanda itu belum terlalu diperhatikan. Nah, pada masa ini, masa penjajahan Inggris mengganti susunan peradilan tersebut. Nah, di sini ada Division Court Wedana. Nah, Wedana itu adalah suatu pejabat tingkat daerah. Itu pada masa dulu disebut pejabat, atau disebut dengan demang atau pegawai bawahannya itu yang beberapa pegawainya adalah, di mana dalam Division Court ini mengadili perkara kecil dan perkara sipil, di mana orang-orang sipil itu diadili di peradilan Division Court ini, di mana Wedana atau pemerintah daerah ataupun pejabat daerah di sini yang berwenang untuk mengadili perkara kecil dan perkara sipil. Terus kemudian yang kedua, susunan peradilannya yaitu District Court atau Bupati Court, di mana bupati sebagai ketua. Nah, ini lebih ke atas lagi, penghulu, jaksa, dan pegawai bawahannya berwenang mengadili perkara sipil. Nah, itu bandingnya juga di Resident Court. Nah, ini Resident Court ini adalah resident. Resident itu adalah kepala distrik di suatu daerah, di mana tugas Resident Court ini mengadili perkara pidana yang ancamannya hukuman mati dan perkara sivil kurang lebih 50 rupiah. Rupiah itu kalau zaman dulu 50 rupiah. Dan yang terakhir pada masa jajahan Inggris ini ada circuit, di mana terdiri dari ketua dan anggota yang bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Nah, ini di sini kalau pada masa ini adalah Court of Circuit. Terdiri dari ketua dan anggota yang bertugas keliling menangani perkara pidana dengan ancaman hukuman mati. Nah, pada waktu itu di sini ada suatu panitia pembentuk di mana terdiri dari ketua. Ketika ada suatu suatu bentuk pidana yang ancaman lebih dari 5 tahun dengan ancaman hukuman atau hukuman mati, itu ada panitia khusus tersendiri untuk membentuk ketua dan anggota yang bertugas menangani perkara tersebut. Oke. Nah, ini pada masa Raffles hukum ini tidak diganti, akan tetapi menambahkan sistem hukum atau sistem peradilan yang ada di Indonesia itu sendiri, di mana hukum Islam masih berlaku pada saat itu, masih berdampingan erat dengan hukum adat di. Oke, sampai sini mungkin jelas atau cara pemaparannya kurang pelan atau seperti Saya ingin apa? bertanya, Pak. Mungkin teman. Oke, silahkan. Nah, siapa ini? Iya, tadi sempat sampaikan Gilbert, Pak Gilbert. Oh iya ya. Suara saya kedengaran, Pak. Iya, gimana? Nah, saya mau tanya pada zaman VOC tadi peraturannya itu kan dibagi 3, ada AB, Algemein Bepalingen, terus habis itu RR itu Reglement, kemudian IS Regeling itu perbedaannya apa ya, Pak? Oh iya. Nah, ini nanti perbedaannya ada di sini. Nanti setelah ini saya sampaikan baru, tapi nggak apa-apa. Di sini ya setelah ini. Oh, oke, baik, makasih, Pak. Oke. Jadi terkait dengan Besluyten Regeling itu ya, terkait dengan AB, terus kemudian RS, RR, dan IS itu ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi mungkin?
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti sembari menjawab pertanyaan dari Mas, ada siapa tadi? Terkait di 3 Dari pembagian. Gilbert. Oh iya ya, Mas Hilbert ya. Oke, nah ini kemudian pada masa berakhirnya Inggris, kita lanjutkan dulu ya, nanti sembari menjawab tadi pertanyaan Mas siapa tadi itu. Nah ini pada masa pemerintahan Inggris itu selama 4 tahun itu melemah karena Lord Minto itu meninggal, dan pada waktu itu di pemerintahan Belanda mengalami kesulitan ekonomi dan melemahnya ekonomi, hingga Inggris menyerahkan kembali kepada Belanda pada tahun 1816 melalui konvensi London atau konvensi Wina itu. Kemudian untuk selanjutnya pada masa itu kan kembali dilakukan lagi ya, kembali masa pemerintahan Belanda. Di sini Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang mulai tertera pada masa ini dan terbagi menjadi 3 masa. Nah, ini mulai kelihatan di mana sistem hukum yang diberlakukan Belanda di Indonesia itu mulai dari Besluitenregeling, Regering-Reglement, Indische Staatregeling gitu. Yang ditanyakan oleh Mas siapa tadi, Mas Hebet tadi ya. Nah, di sini ada Besluiten. Nah, Besluiten itu sama dengan tadi yang ditanyakan ABRR kemudian IS. Mana AB itu Agreement Regeling. Agreement Regeling itu diberlakukan pada masa pemerintahan Belanda, yang kedua, di mana setelah Inggris menyerahkan pemerintahannya karena melemahnya sistem ekonomi atau sistem ekonomi yang ada di Inggris ini, yang menjadikan Inggris itu kewalahan dan kemudian kembali diserahkan kepada Belanda. Nah, pada waktu itu pemerintahannya itu yaitu monarki absolut. Nah, di sini Besluitenregeling BR ini. Di sini kekuasaan raja itu sepenuhnya ada di raja. Jadi raja itu berdaulat mutlak terhadap negara jajahan tersebut dan terhadap negara jajahan tersebut. Nah, kemudian di mana raja itu berhak mengeluarkan peraturan yang berlaku umum yang diundangkan melalui publik. Nah, di sini peraturan pusat atau Inlichbesluit. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa sifat dari peraturan yang dikeluarkan oleh raja pada masa Besluitenregeling yaitu ketetapan raja sebagai tindakan eksekutif. Nah, di mana dalam hal ini sebagai contoh adalah pengangkatan gubernur jenderal. Nah, di sini kalau pada masa sekarang itu eksekutif. Jadi raja sebagai eksekutif sekaligus kemudian legislatif yang bersifat mengatur. Nah, legislatifnya di sini adalah yang membuat peraturan, yang membuat suatu aturan itu adalah legislatifnya. Terus kemudian pada masa Besluiten itu angkat komisaris jenderal untuk daerah Nusantara. Nah, ini semakin terlihatnya penjajahan Belanda di Indonesia itu semakin merasuk ke dalam sampai ke hukumnya, kemudian bidang pemerintahannya, kemudian sampai ke jenderal gubernurnya. Jadi di sini benar-benar pemerintah Belanda yang kedua ini setelah Jose tadi kemudian dimasuki Inggris. Nah, yang kedua ini lebih lagi Belanda penjajahan di Indonesia, di mana masih menggunakan hukum lama sambil menunggu kodifikasi. Jadi selama masa pemerintahan Belanda yang kedua ini, hukum lama itu masih berlaku dengan mengkodifikasikan hukum-hukum yang baru. Di sini ya misalnya. Oke, terus kemudian
pada masa Besluit ini kekosongan kas pada pemerintah Belanda menjadikan politik agraria. Nah ini pada masa pemerintahan Belanda yang kedua ini terjadi politik agraria. Nah di sini kayak kerja rodi, kerja paksa, kerja rantai. Itu pada masa pemerintahan Belanda yang kedua. Terus kemudian pada tahun 1838 selesainya kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang. Nah, di sini lebih ditekankan lagi. Pada masa VOC yang pertama tadi, hukum perdata dan hukum dagang belum diatur secara tertulis secara spesifik. Hanya ada aturan-peraturan yang mengatur bahwa hukum adat dan hukum Islam itu masih berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum yang selama tidak bertentangan dengan proses berjalannya perdagangan di Hindia Belanda. Nah, di sini pada tahun 1838 selesainya kodifikasi hukum perdata dan hukum dagang. Nah, di sini mulai nampak hukum tertulis yang berlaku di Indonesia pada waktu itu adalah hukum perdata dan hukum dagang. Nah, ini tadi ada konkodasi beberapa peraturan di Indonesia, Reglement of Rechtelijke Organisatie, di mana di sini hukum yang mengatur tentang organisasi-organisasi. Nah, terus kemudian Reglement Bepalingen van Wetgeving. Nah, itu tadi masuk ke dalam RR itu sendiri. Masuk kepada RR itu sendiri. Nah, tadi ada pembagian 3 itu. Di mana dalam Reglement Bepalingen ini ada politik hukum. Politik hukumnya di mana? Di mana pada pasal AB ini ada golongan Eropa dan ada golongan pribumi. Jadi pada masa Reglement Bepalingen van Wetgeving itu ada yang namanya hukum Eropa, itu berlaku bagi orang Eropa dan sebangsanya. Dan kemudian hukum bagi pribumi, itu hukum yang berlaku bagi pribumi. Terus kemudian ada juga politik hukum yang berlaku pada masa Reglement Bepalingen ini, yaitu hukum itu sendiri, hukum tertulisnya BW, dan kemudian ada hukum dagang yang masuk pada. Terus kemudian politik hukumnya itu terjadi yang benar-benar nampak pada masa pemerintahan Belanda yang kedua ini adalah pembagian 2 golongan antara pemerintah Eropa dan pemerintahan secara umum di pribumi ini. Jadi di sini ada 2 hukum untuk orang Eropa dan hukum untuk pribumi itu sendiri. Oke ya. Oke, untuk yang kedua adalah Regering-Reglement atau RR itu sendiri. Nah, di sini perbedaannya dari yang RB Besluiten BR ini Besluiten Regering, tadi kan sistemnya monarki. Nah, pada masa Regering-Reglement ini sistemnya parlementer. Nah, di mana parlemen itu berkuasa penuh. Nah, di sini kelihatan kan dari yang sistemnya monarki, raja mempunyai kedaulatan penuh terhadap negara jajahannya ataupun harta jajahannya suatu negara itu sendiri. Terus kemudian pada masa yang kedua ini ada namanya Regering-Reglement, itu menjadi monarki parlementer, di mana apapun yang berkaitan dengan undang-undang atau daerah jajahan itu sendiri itu dibuat oleh parlemen. Jadi undang-undang ataupun suatu peraturan di daerah jajahan itu tidak lagi dibuat oleh raja. Kalau yang pertama tadi AB ataupun BR ataupun Besluiten Regering itu suatu peraturan itu dibuat oleh raja itu sendiri. Akan tetapi pada masa Regering-Reglement atau RR ini, monarki menjadi monarki parlementer, di mana parlemen yang berhak untuk membuat suatu peraturan atau undang-undang itu sendiri. Terus kemudian peraturan dasar pemerintah untuk kepentingan jajahan di Hindia Belanda yang berbentuk wet. Nah, di sini lahir RR itu menjadikan suatu politik hukum sendiri, di mana dasar pemerintahan untuk kepentingan jajahan Hindia Belanda, di mana di sini masih berlaku 2 hukum antara Eropa dan pribumi, namun lebih ditekankan bahwa
di sini ada yang namanya hukum Eropa yang berlaku bagi orang Eropa. Nah, dan di sini ada juga hukum yang berlaku bagi orang pribumi. Nah, pribumi itu kan bermacam-macam ataupun ada ras tertentu, agama misal. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam pasal RR ini bahwa orang Kristen yang ada di Indonesia menggunakan hukum Eropa. Sementara orang Islam yang ada di pribumi itu menggunakan hukum pribumi. Ini kan berarti ada suatu kejanggalan hukum yang berlaku pada masa BR dan RR ini, di mana pada masa BR ini masih berlaku hukum Eropa dan hukum pribumi, akan tetapi Eropanya hanya untuk orang-orang Eropa sendiri, di situ tidak dicantumkan bahwa ada orang pribumi yang beragama Kristen itu masuk ke dalam hukum Eropa. Nah, di sini ditekankan di Regering Legamen bahwa ada hukum Eropa untuk orang-orang Kristen meskipun itu orang pribumi. Di sini ada politik hukum tersendiri. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu diundangkannya Kitab Hukum Pidana dari Kode Penal atau Prancis dan dikonkordasi di Hindia Belanda dengan Wetboek van Staffrecht. Nah, ini di sini diundangkan hukum pidana. Jadi yang pada masa Besluiten Regering itu belum ada hukum pidana. Nah, di sini ada pengundangan hukum pidana pada masa Regering Legamen RR. Meskipun belum terlalu spesifik mengarah ke hukum pidana pada waktu Regering Legamen ini. Terus kemudian yang ketiga. Nah, ini ada 3 kan tadi. AB yang termasuk dalam BR tadi, terus kemudian RR Regering Reglement, kemudian Indische Staatsregeling atau IS. Nah, di sini lebih ditekankan lagi politik hukum pada masa ini. Dalam masa Indische Staatsregeling ini itu dibentuknya Volksraad. Nah, itu Volksraad itu adalah suatu bentuk politik hukum sebagai perjuangan bangsa Indonesia. Di sini mulai masuk warga Indonesia ataupun pribumi mulai masuk ke dalam suatu pemerintahan di Belanda itu sendiri. Dimana di sini adanya hak rakyat untuk membuat suatu undang-undang, di mana ketika suatu pemerintah Belanda itu melakukan pembuatan atau peraturan perundang-undangan, di situ melibatkan warga pribumi ataupun masyarakat pribumi. Dalam pasal 163 IS penduduk HB dibedakan menjadi 3. Nah, ini mulai dibedakan menjadi 3. Yang pertama semula tadi di BR dan RR itu hanya pemerintah ataupun hukum yang berlaku bagi warga Eropa ataupun masyarakat Eropa saja, dan hukum yang berlaku dari pribumi. Di sini lebih ditekankan ada 3 penggolongan, yaitu golongan Eropa, terus kemudian ada Bumi Putra dan Timur Asing. Nah, di sini yang kemudian jadi pertanyaan, kenapa ada Timur Asing? Nah, pada waktu itu karena pada masa pemerintahan Belanda yang kedua ini, pada Regering Legamen itu ada politik hukum, di mana politik hukumnya itu tadi warga negara Indonesia yang beragama Kristen atau pribumi yang beragama Kristen masuk ke dalam golongan orang Eropa. Nah, di sini lebih ditekankan adanya hak rakyat untuk membuat suatu perundang-undangan. Di sini pada masa Indische Staatsregeling ini ataupun IS ini, golongan-golongan dari suatu peraturan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama golongan untuk orang Eropa, kemudian untuk orang pribumi dan Timur Asing lainnya gitu. Nah, pada masa penjajahan Belanda yang kedua ini, terutama pada masa Indische Staatsregeling ini, lebih mengutamakan sistem hukum yang mau dipakai untuk kedepannya. Sekarang Indonesia masih menggunakan sistem hukum Belanda, sebagian masih hukum Belanda, karena memang di Indonesia belum ada pembaruan secara spesifik. Jadi hukum kita masih seperti hukum yang dianut pada masa penjajahan waktu itu.
Begitu ya. Sebelum masuk ke masa penjajahan Jepang, mungkin ada tanggapan ataupun tambahan dari teman-teman semua. Saya lagi Pak, boleh? Oke. Ya, jadi kan Gimana? tadi sempat disebut golongan yang satu lagi golongan timur asing. Kan selain Eropa, putra timur asing. Nah, timur asing itu kan saya pernah baca buku sejarahnya, itu mendudukan diri kepada hukum Eropa itu tidak dipaksakan gitu, Pak. Jadi sebenarnya mereka hidupnya berdasarkan hukum Eropa atau mereka punya sendiri hukum mereka, Pak. Seperti itu. Makasih. Oke. Jadi pertanyaannya adalah hukum orang timur asing gitu ya. Iya. Ada yang mau mencoba menjawab dari teman-teman atau panitia mungkin? Belum ada ya? Oke. Nah, di sini memang terjadi apa ya? Terjadi penafsiran yang memang berbeda-beda. Ada buku yang memang ada suatu buku itu terkait dengan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap orang timur asing gitu. Di mana sebenarnya hukum yang berlaku di Indonesia terhadap orang timur asing itu masih sama aja dengan hukum yang diterapkan di terhadap orang-orang Eropa itu sendiri. Akan tetapi di sini ada hukum yang mengatur secara spesifik terkait dengan hukum orang timur asing sendiri. Nah, nanti bisa ada yang namanya itu politik hukum pada masa pemerintahan Belanda yang kedua. Di situ ditegaskan bahwa hukum yang berlaku pada orang timur asing itu masih tetap ada hukum yang berlaku pada orang-orang Eropa. Jadi tidak semuanya hukum yang berlaku pada orang timur asing itu berlaku juga untuk orang-orang Eropa. Akan tetapi pada faktanya yang dilakukan di Indonesia itu masih menggunakan hukum-hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda itu sendiri. Jadi untuk spesifiknya memang belum ada yang mengatur terkait dengan hukum timur asing ini sendiri. Namun masih juga menggunakan hukum-hukum yang berlaku pada orang-orang Eropa. Begitu juga dengan hukum orang-orang pribumi. Karena pada waktu itu memang adanya politik hukum yang memang politik hukum pada masa itu memang itu adalah kepentingan dari Belanda. Jadi ketika suatu peraturan yang dibuat oleh pemerintah Belanda itu tentunya pemerintah Belanda itu tidak secara otomatis hukum itu berlaku bagi orang pribumi saja. Hukum itu tidak berlaku bagi orang timur asing saja. Namun hanya untuk membedakannya itu ada golongan-golongan itu. Jadi golongan Eropa, golongan pribumi, kemudian timur asing itu sebenarnya tetap ada ketika orang pribumi melakukan suatu tindakan, yaitu dianggap melanggar hukum orang-orang Eropa, di situ tetap diberikan saksi. Akan tetapi politik hukumnya di sini, ketika orang pribumi, ketika orang golongan Eropa itu melanggar hukum adat, hukum atau hukum Islam yang berlaku di Indonesia, tidak ada secara spesifik yang mengatur terkait dengan hukum itu ataupun saksi-saksi yang diberikan oleh orang Eropa tersebut. Tuh. Mungkin itu Mas. Jadi memang untuk saat ini pun ketika kita mau mencari secara spesifik hukum orang timur asing itu yang seperti apa, memang ya dari beberapa referensi memang membahasnya ya terkait dengan hukum Belanda, kemudian hukum orang-orang Eropa gitu, seperti itu. Itu Mas, mungkin itu. Oh ya, baik, makasih Pak. Ada lagi mungkin? Sebelum kita masuk ke penjajahan Belanda, atau ada teman-teman yang mau menyampaikan terkait dengan
beberapa materi yang sudah tadi saya paparkan ataupun kurang jelas ataupun bagaimana, kita enjoy aja ya. Karena kita terkait dengan perkembangan hukum itu, kita bicara terkait dengan sejarah. Jadi maklum kalau banyak kita Izin, banyak Bang. terlalu. Ya, silakan. Siapa ini? Ya, Andi, Bang, Andi. Andi. Andi, Ya. gimana Andi? Di Sulawesi, Bang. Wih, mantap ini. Ini terkait dengan pertanyaan saudara kita sebelumnya tadi, saya hanya ingin mengkonkretkan saja bahwa pada masa penjajahan Belanda pada fase kedua yang Abang sebutkan tadi, ada benarnya bahwa memang dari ketiga pembagian itu kemudian menimbulkan satu pemikiran hukum bahwa tiga klasifikasi golongan ini kemudian dapat mempersulit ketika ada hubungan dalam sosial kemasyarakatan. Maka pemerintah pada saat itu memang lebih menekankan bahwa hukum Belanda atau hukum kolonial itu nilainya lebih tinggi daripada hukum pribumi. Tapi dengan adanya pembagian ini memberikan kejelasan bahwa subjek hukum yang tunduk kepada pribumi yang berlaku ya hukum adat. Seperti Abang sebutkan tadi bahwa sebelum masuknya VOC ataupun kolonial, ya hukum adat masih berlaku, dan pada saat VOC dan kolonial menjajah, hukum adat juga masih berlaku. Jadi pribumi itu tunduk pada hukum adat. Begitupun juga dengan golongan timur asing. Golongan timur asing juga itu tunduk pada hukum adatnya sendiri. Dalam arti bahwa menurut pemerintah pada saat itu, dalam konteks perkawinan dan waris, itu tunduk kepada hukum adat atau hukum yang berlaku dari apa yang mereka yakini, baik golongan timur asing. Tetapi kalau dalam interaksinya dengan hukum barat, misalnya dalam perdagangan, maka sebaiknya harus tunduk kepada hukum barat. Karena hukum barat dinilai lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum adat baik dari pribumi maupun dari timur asing. Mungkin itu, Bang. Semoga bisa memperjelas. Kalau keliru tolong diluruskan. Oke, baik, terima kasih Andi. Nah, itu tadi memang secara klasifikasi udah digolongkan, ada hukum untuk orang Eropa, terus kemudian untuk pribumi dan untuk orang-orang timur asing di situ. Tapi pada dasarnya memang hierarki tertinggi pada masa waktu itu ya hukum kolonial Belanda gitu. Jadi memang ada spesifikasi tertentu di hukum Belanda tersebut karena memang adanya kepentingan politik hukum yang masuk pada masa Belanda itu. Dan sampai sekarang pun kita masih menganut hukum yang berlaku pada masa penjajahan waktu itu. Jangankan orang timur asing, ketika orang pribumi pada masa sekarang melakukan kejahatan di masa sekarang, hukum pidana yang berlaku itu masih hukum pidana, hukum perdata yang berlaku itu masih ada sedikit banyak itu yang menggunakan hukum Belanda itu sendiri. Jadi gitu. Benar itu Andi. Terima kasih Andi. Ada lagi yang mungkin mau menyampaikan? Gitu ya, Gilbert tadi. Ya Pak, baik Pak. Ada lagi yang mungkin mau ditanyakan teman-teman semua? Oke, kita lanjut ya kalau nggak ada. Nah, ini masa penjajahan Jepang. Dimana pada setelah masa Belanda itu, masa penjajahan Jepang itu masuk ke Indonesia dengan menjajah, di mana Jepang pada masa waktu itu lebih menekankan kepada pemerintahan militer, di mana Jepang itu membagi dua kekuasaan antara laut dan darat. Nah, lautnya itu di sebelah timur, kemudian baratnya itu di sebelah barat. Di daratnya itu di sebelah barat. Jadi kekuasaan yang lebih ditekankan pada masa penjajahan Jepang yaitu kekuasaan militer, lebih ke lebih ke pertahanan gitu, menyatakan bahwa
pada masa waktu itu pemerintah Jepang menyatakan berlaku kembali semua peraturan perundang-undangan Hindia Belanda. Nah, ini dia. Seperti tadi kaitannya dengan hukum tadi. Di mana masa penjajahan Jepang pun masih mengakui adanya hukum-hukum yang berlaku pada masa penjajahan Hindia Belanda. Nah, ini kan membuktikan bahwa spesifikasi golongan antara hukum yang berlaku bagi orang Eropa, terus kemudian hukum yang berlaku bagi pribumi, dan hukum yang berlaku pada orang-orang timur asing, itu lebih ditekankan lagi bahwa inti Lord of the Court-nya itu adalah masa Hindia Belanda itu, di mana di sini masa penjajahan Jepang masih mengakui adanya hukum Belanda dan masih menerapkan hukum Belanda yang berlaku di Indonesia tersendiri. Gitu ya. Jadi pada masa penjajahan Jepang ini masih diberlakukannya hukum Hindia Belanda atau masa peninggalan kolonial Belanda itu sendiri. Terus kemudian pada masa itu zaman masa penjajahan Jepang itu memang lebih mengutamakan kepada pertahanan. Itu tadi membagi dua kekuasaan antara kekuasaan laut dan kekuasaan darat. Kekuasaan laut yang seperti apa? Kekuasaan laut itu sampai sekarang pun pangkalan-pangkalan laut yang ada di Indonesia itu masih lebih dominan ke barat, lebih dominan ke timur gitu. Jadi pada masa Jepang itu memang pemerintahan Jepang itu mengedepankan pertahanan itu sendiri. Itu untuk sedikit banyak yang masalah terkait dengan hukum yang berlaku pada masa pemerintahan Jepang. Nah, untuk masa zaman kemerdekaan atau yang terakhir pada masa pemerintahan di Indonesia ini yaitu pasca kemerdekaan. Nah, setelah terjadi kemerdekaan itu menentukan hukumnya sendiri. Nah, di sini Indonesia berhak menentukan hukum yang dianut oleh negara kita, di mana di sini adalah ada proklamasi kemerdekaan, terus pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian terjadi lagi Undang-Undang 1945, kemudian diganti dengan Konstitusi RIS, kemudian diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara atau UDS ini, kemudian hingga berlakunya undang-undang pada saat ini yaitu Undang-Undang 1945. Sebenarnya pada masa kemerdekaan setelah adanya penjajahan dari Belanda ini yang ditekankan pada masa kemerdekaan yaitu berlaku hukum yang berlaku di Indonesia itu terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin itu ya sedikit pemaparan. Dan kalau ada sesi tanya jawab silahkan saya serahkan ke moderator. Iya. Terima kasih Kak atas semua materinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan jangan lupa ditulis ya sama peserta yang lainnya apa yang dipaparkan oleh pemateri tadi. Selanjutnya itu sesi tanya jawab. Saya buka untuk 3 orang penanya. Boleh raise hand dulu atau boleh mengetik di kolom chat ya. Oh ya, silakan Gilbert. Saya persilakan. Ya, baik, makasih Kak. Jadi, Pak, pertanyaan saya gini Pak, pada zaman penjajahan Jepang itu kan memang tidak banyak hal yang berubah pada zaman penjajahan Jepang. Nah, tapi yang saya pernah baca itu KUA Perdata yang dibuat oleh Belanda pada zaman penjajahan Jepang itu kan awalnya berlaku golongan Eropa saja, tapi kemudian pada golongan timur asing, khususnya Cina, itu dimasukkan ke dalam kaum Eropa juga, Pak, hukum Eropa. Menurutnya bagaimana bisa gitu, Pak? Kok kemudian, apakah ini karena ada politik, kepentingan yang lain, ataukah gimana, Pak? Makasih. Oke, terima kasih. Gilbert ya tadi ya. Langsung dijawab atau gimana, panitia? Boleh Kak, boleh langsung dijawab atau mau ditampung dulu? Ya,
Lalu jawab ya, mungkin ya. Oh ya, boleh. Nah, ini lagi-lagi memang Nah, ini kan pada masa kemerdekaan, pada masa penjajahan Jepang itu memang tidak terlalu banyak hukum yang dimana Jepang tidak terlalu memasukkan hukum ke Indonesia. Memang masih menggunakan hukum Belanda. Nah, di sini memang ada politik hukum pada masa itu, pada masa penjajahan Jepang itu sendiri. Nah, termasuk orang Tionghoa. Nah, itu termasuk orang Timur Asing, orang Tionghoa atau orang Cina itu dimasukkan ke hukum Belanda itu sendiri. Nah, di sini ada memang pada masa waktu itu ada memang dikira orang Timur Asing yang orang Timur Asing yang berada di Indonesia atau berada di Nusantara itu diberlakukan hukum Belanda. Nah, di sini memang karena secara spesifik ketika kita memberlakukan hukum adat ataupun hukum yang berlaku di kalangan pribumi, dan itu hanya sebatas hukum adat ataupun hukum Islam saja. Sementara saya tekankan tadi bahwa ada orang di Indonesia ataupun di pribumi orang-orang Nusantara ini bermacam-macam agama. Ada juga Kristen, ada juga orang Tionghoa. Nah, makanya ketika hukum adat tidak bisa mengakomodir hukum yang menjadikan suatu pelanggaran oleh orang-orang Timur Asing, diberlakukannya hukum Belanda itu sendiri. Di mana di sini ada kepentingan politik Belanda. Ketika ada orang masuk ke Nusantara dan itu dirasa itu mengganggu kenyamanan ataupun keamanan secara umum, tadi dijelaskan pada masa masa RR kalau nggak salah, itu dijelaskan itu melanggar peraturan melanggar suatu undang-undang yang berlaku pada hukum Belanda itu sendiri. Nah, di situ karena adanya kepentingan Belanda ketika suatu suatu pemerintahan Belanda masih di posisi menguasai Indonesia, ada suatu golongan tertentu yang masuk ke Indonesia seperti Inggris tadi. Namun Inggris juga sementara kan karena memang nggak terlalu ini, karena memang tetap masih dominan kekuasaan Belanda. Jadi di situ ada memang spesifik tidak terlalu dibahas politik hukum terkait dengan orang Cina atau Tionghoa itu yang memang diberlakukan hukum Belanda. Kan tetapi memang kembali lagi adanya kepentingan Belanda ketika menguasai negara jajahannya. Di situ berlaku hukum orang Eropa, di mana di situ orang Tionghoa ataupun orang Cina itu juga tunduk terhadap hukum kolonial Belanda itu sendiri. Jadi saya rasa dari ini kan menunjukkan bahwa memang kepentingan Belanda ataupun kolonial Belanda pada masa waktu itu memang benar-benar kuat gitu loh. Bahkan sampai pada masa kemerdekaan, pada masa penjajahan Jepang, Inggris pun masih mengakui adanya hukum Belanda pada masa penjajahan sebelum-sebelumnya. Jadi mungkin seperti itu ya Mas Gilbert. Adanya kepentingan dari Belanda, yang kepentingan yang kuat, makanya Belanda masih dari sekian banyak negara yang menjajah Indonesia itu Belanda yang memang paling lama. Ini seperti itu. Ada lagi mungkin? Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat, Kak. Dari Nadia Ainun Syafi'i dari YIN Nurjati, Cirebon. Pertanyaannya itu bertanya, Kak, mengenai persengketaan tanah pada masa penjajahan Eropa. Penyelesaiannya seperti apa, Kak? Ketika pribumi yang mempunyai tanah, kemudian tanahnya diambil paksa oleh bangsa Eropa, apakah menggunakan hukum Eropa atau hukum pribumi? Oke. Fitri ya tadi ya. Siapa? Nadia, Kak. Nadia. Iya, Nadia Ainun Syafi'i. Oke, sengketa tanah ini ya. Ini sebenarnya menarik. Pada waktu itu memang ada sengketa tanah
Oke, sengketa tanah ketika terjadi sengketa tanah pada masa penjajahan pada masa penjajahan Belanda. Nah, ini menarik. Sebenarnya yang dikaji itu memang apakah ketika ada sengketa tanah itu hukum yang berlaku hukum yang berlaku bagi orang-orang pribumi atau hukum yang berlaku di orang-orang Eropa. Nah, ini lebih ditekankan bahwa ketika pada masa dulu pribumi tunduk terhadap hukum adat dan hukum yang berlaku pada kebiasaan masyarakat. Akan tetapi ketika ada suatu monopoli perdagangan yang itu menunjukkan bahwa pribumi itu melanggar apa yang telah dilakukan oleh orang-orang pribumi itu melanggar hukum yang berlaku oleh orang Eropa, itu juga harus lebih ditekankan untuk menggunakan hukum Eropa. Karena di sini lebih-lebih lagi tadi kepentingan ketika dalam suatu perdagangan ataupun suatu bentuk sengketa yang memang itu melibatkan orang-orang pribumi, di situ hukum yang berlaku adalah hukum Eropa. Di mana di sini kenapa diberlakukannya hukum Eropa? Karena memang pada masa waktu itu pada masa pemerintahan yang kedua sebelum Daendels itu ada pemerintahan satu lagi itu pada Cornelis Besluit itu memang ditegaskan bahwa menghapuskan kerja rodi kemudian mengganti sewa lahan. Nah, sewa lahan itu berdasarkan kontrak yang memang bebas, jadi seakan-akan orang pribumi ini melakukan sewa terhadap orang-orang Eropa, padahal itu tanah-tanah orang pribumi kalau memang secara adat gitu loh. Tapi ketika orang pribumi itu melakukan perlawanan, dia tidak mempunyai kekuasaan atau nggak punya power untuk melakukan itu. Jadi memang secara tidak langsung pada masa waktu penjajahan itu semua sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya yang berada di Indonesia ini memang dikuasai oleh Belanda. Jadi seakan-akan Belanda memang menguasai itu secara menyeluruh, bahkan dari sumber daya alamnya juga dikuasai. Jadi menurut saya hukum yang berlaku ketika ada sengketa itu, dan pada waktu itu memang ketika pribumi ada sengketa tanah ataupun sengketa ini, dan itu memang tidak punya power untuk menggunakan hukum adat ataupun hukum Islam. Karena sudah dijelaskan juga kan, bahwa hukum adat, hukum Islam itu berlaku selagi tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Hindia Belanda. Mungkin seperti itu ya. Oke, gitu Mbak Nadia ya. Selanjutnya. Fitriana ini ya. Ada lagi pertanyaan ini. Iya Kak, dari Fitriana. Oke, saya banyak izin bertanya, mengapa hukum di Indonesia belum diperbarui? Mengapa masih menggunakan hukum Belanda? Padahal negara kita juga memiliki banyak pakar ahli hukum dan mereka juga sadar akan hal ini. Padahal hukum Belanda ini di negara sana sudah tidak digunakan. Sebagian udah banyak yang diperbarui. Oke, terima kasih. Fitriana. Iya, Kak. Fitriana tadi coba menjawab ya, Fitriana. Ada yang mau menjawab dulu? Kenapa Indonesia nggak mau memperbarui hukum yang berlaku pada masa saat ini? Masih saja menggunakan hukum pada masa penjajahan Belanda. Kalau ada yang mau menjawab, katanya dapat hadiah ini dari panitia. Ya enggak ya? Ya enggak, Mbak Fitri. Mbak Cynthia. Insya Allah Kak. Kalau ada yang aktif. Ya, ini ada hadiah. Saya Kak. Wih, yang mau hadiah ini. Ya, siapa ini? Siapa ini? Ardiansa.
Ardiansa. Yuk, Ardiansa. Mungkin kan pertanyaan teman tadi, kenapa Indonesia masih menganut undang-undang atau peraturan-peraturan dari Belanda, sedangkan kita sudah negara yang besar. Ya. Seperti di materi sebelumnya tadi, kan sudah disampaikan bahwasanya hukum permasalahan, salah satu permasalahan kenapa sampai sekarang tidak terwujudnya hukum berlandaskan hukum Indonesia yang dibuat langsung oleh berdasarkan Indonesia, yaitu karena hukum itu sulit untuk dijelaskan. Artinya gini, hukum itu banyak arti-artinya, dan seperti kata Immanuel Kant, tidak ada satupun sarjana hukum yang mendefinisikan hukum itu secara sama. Jadi masih banyak kesimpang siuran antara cara mendefinisikan hukum itu. Makanya salah satunya belum terwujudnya hukum di Indonesia itu karena itu. Dan sampai saat ini pemerintah Indonesia masih menganut undang-undang yang lahir dari masa penjajahan dulu, yaitu Belanda. Gitu Kak, mungkin kalau ada masih kurang boleh ditambahi. Oke, terima kasih. Siapa? Ardiansah ya? Iya Kak. Oke, siapa lagi nih yang mau hadiah nih? Saya tambahkan sedikit boleh Pak? Oke, silahkan Gilbert. Nah, di samping yang tadi telah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, saya hanya ingin tambahkan bahwasanya Indonesia ini berbeda jauh dengan negara Belanda. Belanda itu bahkan tidak sebesar Pulau Jawa. Belanda saat mengadopsi hukum dari Prancis hanya membutuhkan waktu 6 tahun untuk membuat hukum mereka sendiri, sedangkan Indonesia tidak. Jadi Belanda itu homogen lah sifatnya, sedangkan Indonesia ini heterogen. Jadi berbagai suku, etnis, budaya bermacam-macam ada di dalam Indonesia. Jadi ya emang sulit, walaupun memang kita punya banyak pakar, kita punya banyak ahli, tapi tetap untuk merumuskan yang namanya suatu kitab undang-undang milik negara sendiri ya emang nggak semudah itu. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih untuk Ardiansa dan Gilbert. Nah, itu salah satunya adalah memang kenapa salah satu faktor utama Indonesia itu tidak memperbarui hukum. Gitu. Ya, kita lihat aja, kemarin ada yang namanya revisi undang-undang aja itu sudah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jangankan suatu peraturan itu dibuat atau diperbarui secara utuh dari KUHP, kemudian KUHP itu secara utuh. KUH pidana aja kemarin ada katanya pembaruan akan, tetapi memang belum secara spesifik untuk memperbarui KUH pidana itu sendiri. Nah, salah satu faktornya adalah memang karena negara Indonesia itu adalah negara yang memang bermacam-macam suku budayanya, di mana di sini masih berlaku hukum adat yang kental di suatu negara, di suatu daerah tertentu. Nah, ini yang menjadikan sulit. Tadi dibilang oleh Gilbert, memang homogennya suatu negara itu memang mudah, jadi semua sama gitu. Diberlakukan hukum semua sama itu mungkin menjadi salah satu kemudahan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan ataupun suatu aturan yang berlaku di suatu negara itu sendiri. Akan tetapi ketika kita melihat di Indonesia itu bermacam-macam, ada banyak suku budaya. Kita harus memang benar-benar enggak cuma ahli hukum yang diberlakukan untuk untuk membuat suatu peraturan yang baru, bahkan dari awal sampai akhir itu perlu adanya juga ahli adat, kemudian orang yang memang mengetahui tentang sosiologis, geografis suatu daerah itu, dimana memang sasaran hukumnya itu bisa berlaku untuk semua, bukan untuk kalangan orang-orang tertentu. Gitu. Ya kita lihat saja ketika ada suatu peraturan ataupun undang-undang yang itu direvisi, banyak terjadi suatu
ketidakadilan bagi masyarakat tersebut. Nah, salah satu tujuan hukum adalah keadilan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Jadi mungkin seperti itu ya, Fitria. Iya, Jadi Kak. untuk memperbarui itu memang masih apa ya? Masih belum ada ketentuannya secara umum gitu. Masih belum secara, bukan belum mampu, memang belum waktunya ya. Mungkin itu Fitria. Mungkin Fitriana ya. Mungkin ini Fitriana bisa ketika nanti jadi aktivis hukum, jadi penegak hukum, bisa lah nanti memperbarui hukum sedikit demi sedikit atau di posisi Amin. Terima kasih, Kak. Siap, sama-sama. Boleh nanya, Kak? Oh iya, siapa lagi? Melanjutkan dari pertanyaan Fitria tadi. Oh, Saya Ardiansa yang tadi. Ardiansa. Gimana Ardiansa? Kan kita kan sekarang membahasnya tentang apakah Indonesia itu bisa membuat hukumnya sendiri, aturan-aturannya sendiri, bukan lagi kita bersandar pada hukum-hukum Belanda. Jadi saya ingin bertanya, dalam situasi sekarang, melihat roda pemerintahan sekarang, apakah akan ada terwujudnya fase kita itu bisa mempunyai undang-undang tersendiri gitu? Kalau melihat situasi dari negara sekarang, gitu Kak. Ini duluan siapa ini? Rosid duluan ya ini ya, tadi tanya ya. Oke. Saya mencoba Rosid dulu ya, Rosid Ahmadi yang di ini. Rosid dulu ya, saya. Oke Kak, nggak apa-apa Kak. Oke. Ini udah duluan. Izin bertanya Kak, kenapa negara penjajah itu sebagian nggak ngubah adat Indonesia? Baik itu salah satu siasat agar mereka masih bisa menetap di sini dan menerapkan memperluas hukum adat. Atau memang hukum adat ini mereka tidak pernah buat mereka. Oke, terima kasih Rosid. Mengapa memang hukum adat itu tidak mengubah, tidak diubah oleh masa penjajahan Eropa gitu ya? Kenapa orang-orang Eropa pada masa waktu itu orang Belanda itu tidak mengubah hukum ini? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa hukum adat itu memang sudah menjadi kebiasaan, bahkan udah ada di uratnya di masyarakat gitu. Itu sudah menjadi pedoman. Ketika ya mungkin ketika Eropa itu datang kemudian mengubah hukum adat yang berlaku, itu justru tidak, karena memang secara signifikan suatu pemerintahan Belanda itu memang secara halus. Jadi mereka tidak langsung cut ketika ada suatu hukum yang berlaku di masyarakat, itu masih diberlakukan hukum itu sendiri. Akan tetapi ada suatu pengurangan di hukum adat itu sendiri. Bukan berarti hukum adat itu tidak ada pengurangan. Hukum adat itu berlaku selama tidak bertentangan dengan hukum yang diatur oleh Belanda. Jadi di sini bukan secara menyeluruh hukum adat itu berlaku bagi orang pribumi. Nah, ini lagi-lagi politik hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda. Orang Indonesia atau pribumi masih boleh menggunakan hukum adat dan hukum Islam yang berlaku di suatu daerah, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya pada masa pemerintahan Belanda ini, orang-orang Belanda ataupun pantek Belanda ini, itu orang-orang Belanda itu masih mengedepankan hukum adat selama itu tidak merugikan hukum yang berlaku pada hukum Eropa. Jadi di sini tetap ada pengurangan-pengurangan dalam hukum adat itu. Jadi di situ bukan berarti hukum adat pada masa waktu itu berlaku secara mulus itu. Masih ada hukum adat yang berlaku pada masa waktu itu yang ada batasan-batasan oleh orang-orang Belanda. Jadi misalnya terkait dengan tanah tadi,
tanah tadi yang ditanyakan oleh Mbak Nadia, kalau nggak salah. Tanah itu sebenarnya untuk tanah ketika ada di suatu wilayah hukum adat, itu pembagian tanah ataupun hukum adat yang berlaku untuk orang-orang disebut berlaku hukum adat, hukum tanah yang berlaku di suatu hukum adat, yaitu berlaku hukum adat di tempat orang-orang itu tersebut. Akan tetapi itu juga dilihat dari hukum-hukum Belanda. Apakah hukum Belanda itu mengatur terkait dengan hukum tanah yang itu merugikan ketika hukum adat itu diberlakukan di suatu negara, di suatu daerah tertentu. Jadi seperti itu. Bukan berarti hukum adat itu tidak dirubah secara menyeluruh, tapi ada memang hukum adat itu yang dibatasi oleh hukum-hukum Belanda. Itu ya, terakhir. Gitu. Untuk selanjutnya tadi Ardiansyah. Ini pertanyaan terakhir atau ada yang tanya lagi? Masih ada waktu, Mbak. Ini silakan bagi ada yang mau bertanya lagi, boleh Jawab Mas Ardiansyah ngetik di dulu. kolom chat atau Oke, Mbak Rima. ya Kak, boleh dijawab dulu. Ardiansyah ini ya. Melihat dari sistem hukum atau konstitusi yang berlaku di Indonesia, apakah ada kemungkinan pembaruan hukum gitu ya? Sebenarnya kalau kita lihat ada pembaruan hukum yang dilakukan oleh pemerintah pada masa saat ini, itu di mana di sini dapat kita lihat adanya beberapa revisi KUH, KUHP, terus kemudian ada beberapa revisi undang-undang. Itu sebenarnya kalau kita lihat ada upaya dari pemerintah untuk melakukan pembaruan hukum itu sendiri. Di mana memang pada masa sekarang pembaruan hukum itu perlu dilakukan karena memang hukum yang berlaku pada masa penjajahan itu semakin banyak orang berkembang, semakin banyak semakin banyak perkara ataupun suatu masalah yang terjadi di Indonesia ini semakin tidak relevan gitu loh. Karena semakin seperti hukum saya gambarkan di sini hukum perdata. Hukum perdata itu semakin orang berkembang, semakin banyak ulah kejahatan yang luar biasa. Maksudnya luar biasa dalam artian gini, semakin orang itu pintar, semakin halus kejahatannya. Dan itu kadang memang belum diatur dalam undang-undang gitu. Nah itu perlu adanya revisi. Nah kalau saya lihat di Indonesia ini terkait dengan pembaruan hukum yang berlaku di Indonesia, sedikit banyak memang pemerintah Indonesia ini sudah berkeinginan untuk melakukan suatu pembaruan hukum. Hanya saja memang yang saya tadi sampaikan memang belum secara menyeluruh. Ketika kita mau melakukan pembaruan hukum itu harus memang dari step by step gitu. Jadi ketika ada suatu peraturan perundang-undangan ataupun undang-undang yang itu direvisi ataupun KUHP itu direvisi untuk menyesuaikan keadaan pada masa saat ini, itu bagian dari pembaruan hukum itu sendiri. Itu ya, Mas Ardiansyah. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, cukup itu saja mungkin Mbak Zindia. Ada satu lagi Kak yang ya, bertanya di kolom chat. Pertanyaan terakhir. Siapa ya? Dari Fitriana. Oh, ya. Nanya lagi katanya. Hukum adat adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Lalu, adakah prinsip yang digunakan hakim dalam memasukkan hukum adat pada putusannya? Terima kasih. Silakan Kak, dijawab dulu pertanyaan terakhirnya. Oke, terima kasih ini Fitria.
Hukum adat adalah salah satu hukum yang diberlakukan di Indonesia. Lalu adakah prinsip yang digunakan hakim dalam memasukkan hukum adat pada putusannya? Nah, ini menarik sebenarnya. Jurisprudence ini adalah suatu pertimbangan hakim. Ada memang salah satu hakim yang menggunakan hukum adat itu bukan dijadikan sebagai di mana ada pertimbangan hukum. Ada hakim yang menggunakan pertimbangan hukumnya itu menggunakan hukum adat yang berlaku pada daerah itu sendiri. Tapi kebanyakan hukum yang berlaku pada keputusan hakim ataupun putusan ataupun jurisprudence itu yang yang dilakukan hakim itu hanya sebagai pertimbangan saja. Tidak kemudian hakim memutus dengan hukum adat itu sendiri. Jadi saya kira untuk hakim memutus dengan hukum adat itu bisa jadi ada jurisprudensi di suatu daerah di mana daerah itu adalah daerah adat. Itu digunakan hukum adat. Ya, yang dimaksud hukum adat di sini adalah ketika hukum adat itu diberlakukan di suatu wilayah adat tertentu. Jadi suatu wilayah adat ataupun daerah adat itu ketika terjadi perselisihan ataupun diselesaikan secara adat. Namun ada juga suatu jurisprudensi ataupun pertimbangan hakim yang memang itu dimasukkan ke dalam pertimbangan dalam putusan. Akan tetapi ketika dalam memutus, hakim tidak menggunakan hukum itu. Ada pertimbangan apakah relevan ketika suatu perkara ataupun suatu kejahatan atau perselisihan itu menggunakan hukum nasional ataupun hukum yang berlaku pada saat ini. Apakah itu relevan dengan hukum adat yang berlaku di suatu negara, di suatu daerah itu sendiri. Jadi untuk secara spesifik apakah di putusan itu putusannya dengan menggunakan hukum adat, saya kira sejauh ini saya belum menemui. Akan tetapi dalam pertimbangan hakim untuk memutus bisa jadi ada pertimbangan hukum adatnya. Seperti itu ya, Mbak Witriana. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Deh, gitu ya. Cukup ya, Kak. Waktunya Ya. 15 menit lagi. Oke. Oke, terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan semuanya yang sudah antusias bertanya ya. Terima kasih juga atas pemaparan diskusi yang luar biasa dari Kak Destanto. Semoga bisa bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Amin. Terima kasih juga buat untuk itu sebelum buat panitia juga. Terima kasih juga buat teman-teman panitia dan teman-teman peserta. Semoga bermanfaat, saling berbagi ilmu. Ini juga nambah ilmu buat saya. Terima kasih juga, mungkin banyak kekurangan dan khilafan dalam saya menyampaikan materi, banyak kekurangannya mungkin mohon dimaafkan gitu ya. Tetap semangat belajar itu. Terima kasih buat semuanya. Oke, terima kasih kembali Kak. Oke, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, seperti biasa izinkan kami untuk mendokumentasikan kegiatan pada siang ini ya. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kamera Zoom-nya dan mohon Kak Destanto untuk mematikan share screen-nya, Kak. Oh iya, bentar. Silakan teman-teman untuk mengaktifkan kameranya. Oke. Sudah siap semua? Siap. Pada hitungan ketiga akan kami dokumentasikan ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, lagi. Ada 4. Slide kedua. Siap, slide kedua.
1, 2, 3. Slide keempat ya. 1, 2, terakhir. Slide terakhir. Oke, terima kasih sudah ada rekomendasinya. Terima kasih ya kepada Kak Destanto dan teman-teman semuanya yang sudah antusias pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa resumenya ya. Nanti linknya akan di-share sama kakak panitia. Untuk itu, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas kendala-kendala yang terjadi pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparannya, Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, absen sudah dikirim. Baik, Kak. Izin live ya semuanya. Iya Kak, terima kasih Kak. Ya, sama-sama.